yang merendam Dayakolot, Kabupaten Bandung, di mana setelah hujan deras sejak siang hingga maghrib pada Kamis kemarin. Ya pemirsa, air luapan Sungai Citarum naik cepat sejak sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dan 2 jam kemudian mulai memasuki pemukiman dengan arus kuat. Situasi semakin memburuk akibat jebolnya tanggul di kawasan Pasingkaran yang membuat debit air meningkat drastis dan merendam rumah-rumah warga hingga ketinggian ini lebih dari 2 meter. Warga tidak mampu bertahan di rumah mereka kecuali yang memiliki bangunan 2 lantai. Banyak di antara mereka terjebak dan tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga, sementara sebagian lainnya ini hanya bisa mengamankan diri dengan berpindah ke lantai atas bangunan. Ya Rama, kalau kita lihat di akhir tahun ini dengan meningkatnya curah hujan di berbagai daerah di Indonesia, jadi dominasi bencana yang saat ini terjadi di Indonesia juga disebabkan karena air ya, Betul sekali, banjir. Selain yang juga terjadi di Padang, Sumatera dan juga Aceh, ini ternyata juga terjadi seperti yang tadi di Jakarta Utara dan ini juga di Dayakolot ya. Di Bandung, ya kita bisa mulai menyiapkan diri ini seperti yang tadi saya sebutkan, mungkin sudah bisa mulai mengamankan dokumen-dokumen yang berharga, kemudian juga menyiapkan tas untuk keperluan first aid kit ya, untuk evakuasi dan lain sebagainya, agar kita semua bisa bersiap-siap jika nanti tiba-tiba bencana datang. Betul, dan kewaspadaan ini harus terus ditingkatkan ya di tengah situasi seperti ini. Betul sekali. Nah pemirsa, untuk mengetahui update terkini, sudah ada jurnalis Berita 1, Algi Gifari di Dayakolot, Bandung, Jawa Barat. Ya, selamat siang Algi. Algi bisa dijelaskan seperti apa ketinggian banjir di sana? Apakah sudah mulai ini berangsur surut atau seperti apa Algi informasinya? Baik, selamat siang Ramadan Nisrina. Saat ini saya tengah berada di tengah-tengah pemukiman warga di Kampung Bojong Asih, Dayakolot, Kabupaten Bandung yang memang sejak pada hari Kamis kemarin begitu hujan menerjang kawasan Bandung Raya dan menyebabkan air di sejumlah anak sungai dan tentunya Sungai Citarum meluap hingga menggenangi hampir seluruh RW atau pemukiman warga yang ada di Kampung Bojong Asih Dayakolot ini. Dan hingga siang hari ini begitu Ramadan Nisrina, untuk ketinggian air sendiri memang ada sedikit penurunan 2 hingga 4 cm begitu dari sebelumnya, di mana ketinggian air di daerah Bojong Asih ini terdalam hingga mencapai 3 meter yang berada di memang dekat dengan bibir Sungai Citarum, dan terlihat warga begitu menggunakan perahu kayu begitu untuk melakukan aktivitas sehari-hari, baik keluar rumah ataupun masuk ke dalam rumah untuk melakukan aktivitas begitu Nisrina dan Rama. Baik, Algi, sebenarnya apa penyebab utama dari banjir di sana? Dan kalau kita lihat di belakang Anda, ini kan sebenarnya banyak rumah-rumah, atau di belakang Anda ini adalah daerah pemukiman. Di titik mana saja lokasi banjir yang paling parah mendampak di Dayakolot? Baik, Rama dan Nisrina, memang dampak dari adanya banjir yang memang daerah Bojong Asih Dayakolot ini merupakan langganan banjir yang setiap musim penghujan, apalagi hujan yang begitu deras dengan intensitas curah hujan yang tinggi, begitu memang daerah Bojong Asih ini kerap menjadi langganan banjir. Dan memang untuk banjir kali ini terhitung paling besar begitu, terparah dibandingkan dengan banjir-banjir sebelumnya di tahun ini, dikarenakan memang cakupan banjir sendiri tidak hanya terjadi di Kampung Bojong Asih ini, dan mengalami atau menyebar ke sejumlah desa selain desa Dayakolot, juga desa Citerep dan juga Bojong Soang begitu. Dan memang akibat adanya banjir luapan ini memang dari adanya hujan yang cukup tinggi dari kawasan Bandung Raya, dari hulu begitu, dan memang kawasan Bojong Asih ini berada di kawasan yang cekungan begitu. Dan seperti diketahui, selain dampak curah hujan yang tinggi dan Sungai Citarum yang meluap, memang ada beberapa tanggul di beberapa titik bibir Sungai Citarum mengalami jebol hingga memang air cukup sulit untuk surut, dan diprediksi jika hujan kembali terjadi mengguyur kawasan Bandung Raya ini, dipastikan air akan tetap bertahan menggenangi
permukiman yang ada di Bojong Asih khususnya ini begitu, Rama. Oke, Algi, lantas sejauh ini apakah sudah ada warga yang memilih untuk mengungsi, serta juga bagaimana terkait dengan kondisi listrik di tempat Anda melaporkan? Karena kalau kita lihat tadi di belakang Anda itu terdapat tiang listrik dengan kain, maksud kami dengan kabel-kabel menjuntai, dan ini ada anak yang juga bermain air di sekitarnya yang dikhawatirkan ini berbahaya bagi warga sekitar. Seperti apa, Algi? Baik, memang begitu Nisrina dan Rama untuk warga yang mengungsi sendiri hingga saat ini hanya ada beberapa kepala keluarga yang melakukan pengungsian di beberapa titik, yakni salah satunya di kantor desa Dayakolot. Namun sebagian besar mereka lebih tetap memilih untuk tinggal di rumah yang memang dapat terlihat mereka memiliki lantai 2 dan masih aman dari banjir. Sedangkan untuk aliran listrik sendiri memang di siang hari ini masih ada begitu sejumlah rumah yang terlihat menyalakan televisinya atau aliran listriknya, namun memasuki malam hari begitu aliran listrik dipastikan mati, dan banjir ini tentunya menjadi salah satu hiburan juga untuk anak-anak di daerah ini untuk melakukan permainan air berenang begitu Nisrina, sehingga memang meski aktivitas terganggu, dipastikan terganggu masyarakat yang hendak melakukan aktivitas, namun sebagian dari warga mereka terutama anak-anak cukup senang. Namun begitu mereka berharap air ini cepat surut begitu Nisrin dan Rama. Baik, kita harapkan juga banjir bisa segera surut ya Algi, dan tetap utamakan keselamatan selama berada di sana. Terima kasih atas informasi Anda, Algi Gifari langsung dari Dayakolot, Bandung, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas.